ngerugiin orang lain, nyakitin orang lain, terus pas ditanya alasannya, aku nggak bermaksud jahat, atau niatku tuh baik. Sering kan kita di waktu menjalani kehidupan ini, ada aja gitu, entah lihat, mengalami, atau mungkin jadi pelaku. Punya maksud baik, tapi berakhir dengan disalahin. Karena ternyata secara perbuatan, dampaknya malah nggak sesuai dengan perkiraan kita di awal. Tapi di dunia kerja malah sebaliknya. Kita sering dengar kalimat, yang penting hasilnya, saya nggak peduli prosesnya. Kejam ya. Di dalam dunia filsafat, yang pentingnya itu why atau do menjadi sebuah perdebatan yang abadi. Yang lebih penting itu alasan dibalik perbuatan kita atau output tindakan kita sih. Coba teman-teman bayangin gini, misal ada dua orang. Orang pertama nyumbang nih ke sebuah panti asuhan sebesar 100 juta misalkan. Orang pertama murni karena hatinya tulus ingin membantu. Ada orang kedua yang sama menyumbang ke panti asuhan yang sama dengan nominal yang sama 100 juta. Tapi niatnya busuk, cuma mau pansos, pamer, dan menaikkan citra politiknya. Dari sudut pandang moral, siapa kira-kira yang lebih baik? Banyak dari teman-teman mungkin refleks jawab yang pertama, yang penting niatnya. Tapi faktanya orang kedua juga kasih manfaat. Oke lah kalau misalkan ada argumen orang yang tulus yang pertama itu kan nggak timbal balik dan mungkin nggak dipamerin juga. Jadi dia nggak dapat benefit apa-apa. Pertanyaannya, masa sih? Faktanya dia nggak mungkin nggak dapetin apa-apa. Sekedar dapat respect dari orang-orang di sekelilingnya pun itu udah benefit. Dia dapat trust. Walau orang itu nggak peduli citra sekalipun misalkan, citra itu akan terbangun dengan sendirinya. Bahkan sebenarnya tipikal manusia kedua yang niatnya pansos itu ada karena tipikal manusia yang pertama. Ada orang yang melihat orang lain, entah itu nyumbang, entah itu berkegiatan sosial, ternyata dari situ dampak dan efeknya orang tersebut mendapatkan benefit, kayak misalkan citranya naik atau orang-orang jadi trust dan mulai berinvestasi sama dia. Akan ada orang yang melihat, oh ternyata cara itu work ya, ikutin ah, kan gitu. Jadi balik lagi, yang lebih penting itu why-nya, alasannya, atau output do-nya, atau perbuatannya. Di dalam dunia filsafat, perdebatan ini belum selesai selama mungkin ratusan tahun. Ada kubu yang bilang why itu segalanya, tapi ada kubu yang bilang niat itu nggak penting. Yang penting itu do-nya atau perbuatannya. Kita mulai dari kubu yang pertama. Ada yang namanya aliran filsafat, deontologi, yang dipelopori oleh filsuf Jerman abad ke-18. Memang di abad-abad segini Jerman banyak filsuf. Namanya Immanuel Kant. Kalau kata Abang Kant nih, hasil akhir atau output perbuatan kita itu di luar kendali kita. Kita bisa aja punya planning A, B, C, tapi ternyata yang kejadian di lapangan ternyata Z. Si Abang Kan ini bilang, satu-satunya yang bisa dinilai bermoral itu adalah niat baik atau goodwill dan rasa kewajiban. Contohnya gini, misalkan kita pakai ilustrasi. Ada nenek-nenek di seberang jalan. Terus teman-teman punya niat baik untuk membantu si nenek tersebut. Diseberangin lah sama teman-teman si nenek tersebut. Malah si nenek-nenek itu marah-marah sama teman-teman. Kenapa? Orang dia nggak mau nyebrang. Menurut Abang Kan, perbuatan teman-teman itu tetap dinilai mulia karena alasan yang awalnya emang murni untuk menolong. Abang Kan percaya kalau kita cuma menilai hasil akhir, manusia akan jadi egois dan nggak berani berbuat baik karena takut gagal. Walau kalau merujuk di contoh tadi, ya teman-teman emang orang baik, cuman blow on aja kok nggak nanya dulu ke sini. Malah ada buku yang sangat populer banget dengan judul Start with Why, karya Simon Sinek. Di bukunya itu dia ngejelasin bahwa pemimpin atau perusahaan yang hebat selalu memulai dari why untuk menemukan tujuan atau goals-nya. Bahkan Bang Sinek pakai studi kasus nyata menggunakan contoh tokoh dan perusahaan terkenal kayak Apple, Martin Luther King Jr., sampai Wright Brother bersaudara yang nemuin pesawat. Untuk membuktikan teorinya, Bang Sinek menunjukkan bagaimana kesuksesan mereka itu dimulai dari mempunyai alasan yang kuat. Itu kata kubu pertama.
Sekarang kita beralih nih ke kubu yang kedua. Abang Kan yang tadi, kakeknya Oliver Kahn bukan ya? Itu langsung didebat sama kubu kedua dari cabang filsafat yang namanya konsekuensialisme atau utilitarianisme. Nama tokohnya itu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Prinsip mereka berdua itu simple banget. The greatest happiness for the greatest number. Artinya, perbuatan itu baik kalau menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Nggak peduli apapun alasannya. Kalau kita kembali ke contoh pertama, orang pertama yang tadi tulus menyumbang ke panti asuhan, dan orang kedua yang pansos tadi, dalam pandangan utilitarian, dua orang tersebut sama-sama baik. Kenapa? Ya karena outputnya persis sama. Anak-anak di panti asuhan yang menerima sumbangan itu sama-sama bisa makan dan sekolah dari uang sumbangan itu. Bahkan mereka, si Jeremy dan si John tadi, bilang, "Persetan sama niat pamermu. Yang penting ada anak yatim piatu yang kenyang." Terus mereka bilang, kalaupun kamu punya niat yang paling suci di dunia ini, tapi outputmu bikin kacau atau bahkan merugikan orang lain, tindakanmu itu ya tetap aja akan dinilai buruk. Only talk is cheap. Misalkan ada orang selingkuh sebagai do atau output perbuatannya. Terus why-nya atau alasannya karena kurang perhatian. Kalaupun faktanya kurang perhatian itu benar atau tidak terjadi, itu nggak penting. Selingkuh ya selingkuh. Yang jadi fakta perbuatannya ya selingkuh. Makanya si nenek tadi yang nggak mau nyebrang, tapi malah diseberangin, ya wajar marah gitu. Nggak pantas. At the end itu, at the end, orang itu nggak peduli sama alasannya. Yang orang lain peduli itu adalah dampak perbuatan kita kepada mereka. Kalaupun kita punya alasan ingin memberkati orang lain, misalkan ingin menjadi berkat, tapi kalau di output perbuatan kita salah perhitungan, malah bikin orang lain rugi, bukan cuma alasan kita yang gugur. Bisa-bisa kitanya sendiri juga gugur. Dan sering banget tindakan atau hasil itu terjadi tanpa alasan. Baru belakangan setelah ada produk outputnya, baru kita buat-buat sendiri, kita karang-karang sendiri. Apa alasannya? Nyocok-nyocokin aja sama hasil. Yang jadi fakta, ya tetap hasil. Yang jadi dampak, ya tetap hasil. Jadi, mana nih yang paling benar? Mana yang teman-teman paling setuju? Kalau dipikir-pikir, kedua filsafat ini punya benarnya masing-masing dan punya cacatnya masing-masing. Kalau kita cuma pakai cara pandang dari kubu niatnya Abang Kan, kayaknya dunia ini bisa jadi tempat yang naif. Kan niat saya baik itu, kalau tanpa aksi nyata dan perhitungan yang matang, seringkali berujung bencana. Tapi kalau kita cuma pakai pikiran dari kubu outputnya si Abang Jeremy dan si John tadi, dunia juga bisa jadi tempat yang dingin dan kejam. Kalau misalkan nih teman-teman harus berkorban, terus dipaksa buat jadi tumbal untuk menyelamatkan banyak orang. Secara hitung-hitungan itu outputnya bagus. Cuma teman-teman yang koit sendiri, tapi ada banyak orang lain yang selamat. Tapi apakah itu adil? Tentu aja enggak. Kesimpulannya dalam hidup sehari-hari, kita itu butuh keduanya. Kita butuh why-nya atau niatnya yang bersih agar kita nggak jadi manusia yang manipulatif. Tapi di saat yang mungkin beriringan, kita perlu juga fokus kepada do atau output perbuatan. Sehingga ketika kita mengeksekusi niat, itu nggak asal-asalan, jadi penuh perhitungan. Agar dampak nyata yang muncul dan dirasakan oleh orang lain bisa benar-benar jadi manfaat. Dan ketika misalkan kita lagi ada di proses berpikir, terus belum nemu why-nya apa, atau alasannya apa, ya nggak apa-apa. Fokus di output dulu aja. Kita pikirin tuh dengan cermat, jangan sampai ada korban dari perilaku kita. Dan kalau teman-teman cukup bijak, serta bisa menilai pembahasan kita ini dari esensinya, teman-teman itu bisa tarik poin pentingnya sesuai dengan keadaan yang teman-teman hadapi di realita. Apakah caranya yang penting? Apakah harus selalu perhitungannya cermat? Atau jalanin aja dulu? Belum nemu juga nih solusinya. Apalagi mikirin why-nya misalkan.
Nah, menentukan yang mana yang lebih penting saat ini untuk kita, itu balik lagi ke diri teman-teman masing-masing. Apalagi gini teman-teman, orang yang mukul itu nggak ngerasain rasanya kepukul. Paling perih sedikit di tangannya, bisa aja terus malah lupa kalau dia pernah mukul. Tapi buat orang yang kena pukul, rasa sakitnya itu mungkin dia akan ingat sampai mati karena mendatangkan trauma. Malah kalau rasanya itu sampai sakit banget, sampai parah banget gitu, orang yang kepukul itu udah nggak butuh lagi permintaan maaf. Nggak penting bagi dia. Ada titik di mana orang itu lebih butuh pertanggungjawaban daripada permintaan maaf. Dan sialnya kalau ternyata pertanggungjawaban itu nggak akan pernah kita terima. Akhirnya pasrah, SQ-nya naik. Ngandalin ya nanti juga dibalas di akhirat. Tapi tetap aja orang tersebut struggle menghadapi trauma yang muncul kan gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih titik berat ke kubu yang kedua. Ya mungkin juga karena pengalaman hidup. Tapi kalau misalkan teman-teman setuju sama kubu yang pertama, itu juga make sense kok. Banyak orang yang ketika alasannya kuat, tekadnya jadi kuat. Ketika tekadnya kuat, akhirnya dia melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan konsistensi yang tinggi akhirnya. Sampai akhirnya dia sukses. Kayak contoh yang ada di bukunya Simon Sinek tadi. Gimana materi kali ini? Gak banyak bahasa akademisnya kan? Soalnya aku ngecek video YouTubeku di AI itu dia bilang bahasanya terlalu akademis. Makanya nggak laku. Ya udahlah.